107,8 FM Crash Smart People Think Different. Halo smart listeners, selamat datang di Poci yang keempat Podcast Cakrawala Indonesia. Yes, di sini bersama host ganteng kalian. Maaf, nama saya Haidar Aufa. Boleh banget kunjungin Instagram yang ada di atas ini. Ada di @haidar.au. Oke. BTW, karena ada tuntutan korporasi harus mempromosikan juga media sosial Crash. Jadi yang pertama ada di Instagramnya Crash, ada di 1078 Crash FM. Lalu juga ada Spotify, tempat di mana smart listener bisa dengerin podcast ini. Yang pertama ada di Podcast atau ada juga di YouTube-nya, yakni di Crash FM. Oke. Ya, pada Poci kali ini Haidar dibersamai dengan narasumber yang kece abis dari koncotaman.wk. Yes. Oke, halo. Selamat sore ya ini ya, atau pagi siang? Oke. Oke. Tergantung dengan Oh iya benar. Jadi bersama Mas Abi ya, Mas Abi dari Konco Taman. Ya kalau boleh tahu Mas Abi ini di Konco Taman sebagai apa Mas? Kalau secara jabatan ini sih kayak subkoordinator atau wakil ketua gitu sih. Oh wakil ketua, luar biasa. Kalau boleh tahu nih Mas, Konco Taman itu bergeraknya tuh karena apa sih Mas? Atau ada emang keresahan-keresahan yang awalnya muncul gitu? Oke, sebenarnya boleh kanca taman atau boleh konco taman ya, karena ini memang bahasa Jawa yang ditulisnya kanca gitu ya. Karena kebanyakan dari kami mungkin ada non etnis Jawa juga, jadi kami malah lebih sering bilangnya kanca taman. Kanca. Itu kanca taman sendiri sebenarnya komunitas pengkampanye kebutuhan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang publik. Emang spesifik di kota Yogyakarta. Kalau bicara keresahan sih ini ya, dulu banget kami melihat Jogja itu tidak dikenal karena tamannya. Tapi pada suatu kesempatan nemu nih, loh kok ternyata Jogja ada taman gitu ya, ada tulisannya RTHP, ruang terbuka hijau publik gitu. Terus adalah penasaran kami, di mana lagi nih ternyata ada RTHP gitu. Ternyata ada beberapa, kami cari di Google Map. Terus kami lihat juga di website Dinas Lingkungan Hidup gitu ya. Oh ternyata ada nih pemetaan RTHP di mana saja. Tapi pas kami buka munculnya 404 alias error. Oh error. Nah ya. itu jadi salah satu latar belakang juga. Ya udah deh kita bikin pemetaan sendiri aja via Google Maps supaya bisa aksesibel gitu ya. Ya udah jadi kayak awal-awal sih beneran datengin satu persatu taman yang bisa dikunjungi gitu ya. Ya sembari dari waktu ke waktu ya jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya, secara isu, secara ada orang-orang yang mau ikut juga kayak gitu sih mungkin. Oh ya. Kalau boleh tahu Mas Abi ini dulu bersama teman-teman kuliah kah atau bagaimana, atau memang kesadaran kayak dari individu dulu terus ngajak teman-teman di online apa gimana Mas? Iya macam-macam sih sebenarnya. Ya ada yang teman kuliah, ada yang teman-teman lainnya, teman-teman komunitas, teman-teman yang biasa berkomunitas juga. Jadi menariknya anggota-anggota Kanca Taman ini sebagian besar itu punya komunitas lain juga gitu ya. Okay. Justru waktu itu berkumpul terus wah menarik nih ternyata Kanca Taman, ya udah deh kita jalanin aja nih Kanca Taman kayak gitu. Oke, itu di tahun berapa Mas mulai terbentuknya? Kalau mulai banget itu April 2022. April 2022. Oh, jadi udah 3 tahun ya, Mas? Ya, 3 tahun. Dalam 3 tahun ini kasus-kasus atau apa aja sih Mas yang udah dilaksanakan? Kasus. Oke, enggak sih, ya itu aja. Maksudnya langkah-langkah apa aja ya? Maksudnya pemetaan, bikin pemetaan di Google Map kayak gitu. Okay. Terus dipromosiin via Instagram gitu. Terus seiring waktu ya adalah beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, bahkan ada pendanaan gitu ya, sehingga bisa bikin kegiatan yang jadinya project kayak gitu. Jadi ada isu-isu lain yang bisa dibawakan ke taman. Salah satu project pertama kami itu namanya Nyampah di Taman, itu kayak membahas isu sampah di taman kayak gitu. Gitu sih. Oh, oke. Tadi sempat disinggung juga ada dana ya, Mas. Maksudnya itu dana dari anak-anak komunitas kah secara sukarela donasi atau memang ada dana khusus dari pemerintah?
Enggak sih, ada donor sih. Itu ya ekosistem donor tuh satu hal juga ya dalam komunitas, NGO dan sebagainya Oh ini. iya. Jadi emang dari NGO lingkungan, terus kayak ada buka dana hibah gitu ya buat komunitas-komunitas lokal se-Indonesia gitu. Ya alhamdulillah ketika itu dapet, dan itu cukup yang bikin emerging Kanca Taman pas itu sih. Kayak gitu. Oh oke. Kalau boleh tahu kan tadi juga ada banyak kaitannya sama komunitas atau NGO lain kan Mas. Nah, kalau yang memang sering banget nih berkegiatan sama Kanca Taman itu komunitas-komunitas seperti apa sih Mas? Kalau konteks Jogja sebenarnya komunitas lingkungan banyak, komunitas lingkungan maupun komunitas iklim. Yang tadi saya bilang kebanyakan anggota Kanca Taman itu juga anggota komunitas lain. Nah itu kan berarti dengan mudahnya kami tinggal collab dengan komunitas Oh iya, yang si anggota ini tergabung juga kayak gitu ya. Tapi karena Kanca Taman itu juga isu perkotaan, jadi banyak teman-temannya juga komunitas-komunitas perkotaan gitu ya. Tapi kalau secara nasional gitu, ya NGO lingkungan yang akhirnya bisa ngasih donor ini ya adalah namanya Teens Go Green Indonesia Oke. gitu. Nah itu juga yang membuat Kanca Taman punya jejaring nasional juga, sehingga setidaknya kami bisa belajar juga lah kalau di kota-kota lain sebenarnya pergerakan komunitas-komunitas lingkungan tuh kayak gimana gitu sih. Oh, oke. Kalau kondisi terkini Mas di Indonesia ataupun di Jogja khususnya, gimana sih Mas ruang terbuka hijau ini? Iya, sebenarnya menarik kalau soal RTH ya, ruang terbuka hijau. Undang-undang penataan ruang itu udah dari 2007 ya, yang menentukan batasan minimal ruang terbuka hijau itu harusnya 30% di kawasan perkotaan, 20% publik dan 10% privat. Tapi kebanyakan kota-kota di Indonesia ya masih sulit sekali untuk mencapai 30% itu. Bahkan misalnya sekarang 18 tahun sejak ditetapkan gitu. Jadi kebanyakan kota di Indonesia, setidaknya ada 98 kota ya di Indonesia, maupun ada kawasan-kawasan lain yang dianggap perkotaan, misalnya kayak ibu kota kabupatennya itu dianggap perkotaan. Jadi kayak tidak exact 98. Oke. Itulah pendataan di kementeriannya kayak gitu ya. Jadi kebanyakan masih sulit gitu ya. Misalnya Jakarta pun yang punya ribuan taman, ada tuh 1000 lebih taman, ya secara persentase ya masih jauh sekali juga dari 30%. Oke. Jogja ya saat ini 23% gitu ya. Bahkan kalau kita bagi publik privatnya, ya privat itu sebenarnya sudah 14 dari batasan 10, tapi publiknya masih 9 dari batasan 20. Jadi memang jauh sekali untuk mengejar yang publiknya gitu. Begitu juga dengan kota-kota lain kayak gitu sih. Oke. Tapi apa sih Mas perbedaan ruang terbuka hijau publik dan juga ruang terhijau yang privat itu? Oke, menarik ya. Jadi ini satu soal penyediaan, siapa yang menyediakan gitu ya. Oke. Dalam hal ini pemerintah, maka otomatis itu menjadi ruang terbuka hijau publik. Tapi tidak harus pemerintah yang menyediakan tutupan hijau bagi kawasan kota gitu ya. Jadi kalau kita punya halaman rumah, kemudian gedung itu bikin taman secara privat atau hal-hal lainnya, itu juga akhirnya bisa dihitung sebagai kawasan tutupan hijau gitu ya, ruang terbuka hijau, ya hanya saja privat kayak gitu. Oke. Tapi indikator apa sih Mas yang kayak oh ini tuh ruang terbuka hijau? Apakah itu dari luasnya kah atau dari ekosistemnya kayak tumbuh-tumbuhannya kah atau bagaimana? Iya, bisa sih, bisa. Kalau di nomenklatur pemerintah tuh ada taman perindang jalan pun itu RTH gitu ya. Ada nomenklaturnya di pemerintahan. Makam pun termasuk ruang terbuka hijau gitu. Atau kawasan-kawasan lain, maksudnya selain taman kayak gitu. Taman yang akhirnya kayak lebih berupa kebun yang akhirnya tidak bisa dikunjungi untuk duduk-duduk, ya itu juga bisa termasuk kayak gitu. Gitu sih. Jadi macam-macam sebenarnya. Oke. Tapi kenapa sih Mas akhirnya ruang terbuka hijau ini penting gitu untuk kita semua? Kalau dalam konteks ruang terbuka hijau, akhirnya mungkin nanti ini ya, kami akan bahas soal fungsi-fungsi taman gitu ya. Oke. Nah, salah satu fungsi yang pertama itu emang fungsi ekologis. Jadi ini konteks ruang terbuka hijau dari taman itu ya untuk memenuhi fungsi ekologisnya itu. Fungsi ekologis itu apa ya? Yang berkaitan dengan lingkungan atau ekologi gitu ya. Bagaimana akhirnya hijau-hijau itu menyerap air yang akhirnya mengelola air di perkotaan itu. Terus akhirnya bagaimana menciptakan ekosistem keanekaragaman hayati di sekitarnya kayak gitu. Untuk menjadi suhu udara itu menjadi lebih teduh. Nah, itu fungsi-fungsi ekologis yang kalau kita menjelaskan apa manfaat ruang terbuka hijau dari taman gitu sih.
Oke, tapi selain ekologis sendiri, apakah untuk warga-warganya terkhusus kayak masyarakat gitu emang membutuhkan? Karena terkadang saya sendiri pun merasa banyak gitu di Jogja tempat rekreasi, cuman kayaknya buat yang rekreasi simple aja kayak cuman di taman mana gitu agak susah gitu aksesnya. Ya, justru itu ya, karena emang dikotominya tadi di eh, pengertian komunitas kami juga ruang terbuka hijau dan ruang publik. Jadi memang konteks kedua itu ya ruang publik, yang ini menjelaskan fungsi untuk masyarakatnya, utamanya fungsi sosial gitu ya, bisa menjadi interaksi warganya. Tapi kadang diturunkan juga ada fungsi sosial, terus fungsi rekreasi, jadi konteks rekreasi masyarakat bisa rekreasi ke situ, maupun fungsi edukasi gitu ya. Ternyata di taman juga bisa belajar sesuatu kayak gitu. Itu sih. Oke. Kalau dalam pelaksanaan ini mas, kayak promosi dan lain-lain tadi, ada nggak sih tantangan yang benar-benar mengganjal gitu dalam prosesnya? Sebenarnya mempromosikan hal yang belum biasa itu ya punya tantangan tersendiri gitu ya. Gimana caranya itu menjadi diketahui gitu. Banyak sih maksudnya. Ya udah sih. Tapi kami kayak menikmati prosesnya aja. Maksudnya kalau dalam hal promosi gitu ya, asal konsisten kayak gitu. Misalnya kayak ada taman baru ya tentu akan kami promosikan karena tentu menarik nih, kalau bagus sayang tidak dipromosikan kayak gitu. Kalau tantangan internal sebenarnya ya itu biasalah, tantangan organisasi biasa ya, kayak kesibukan masing-masing, jadi apakah selalu bisa konsisten. Kalau tantangan eksternal sebenarnya ya itu aja sih, paling kayak pada akhirnya ini tetap niche juga, secara area siapa sih yang mengurusin taman gitu ya maksudnya. Kayak beberapa hari lalu juga masih ada aja yang skeptis gitu. Wah, memangnya kamu ini dibayar oleh pemerintah kok maunya mempromosikan taman yang sebenarnya kelolaan pemerintah kan kayak gitu. Nah, itu hal-hal itu sih paling. Oke. Tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ada penasaran sih mas. Dari tadi juga ada bisikan dari Smart Listener gitu, mau nanya gitu. Ada nggak sih mas top 3 taman yang bisa dikunjungi di Jogja gitu? Aduh, ya itu makin sering ditanya makin bingung ya. Itu karena mungkin 3 tahun lalu itu masih lebih sedikit gitu taman-taman yang menjadi favorit kami, karena baru nemu awal-awal dan kebanyakan itu taman lama. Kalau 3 tahun lalu kami ditanya itu kayak kebanyakan taman kok begini, karena kebanyakan tamannya itu kurang hijau. Jadi kebanyakan lapangan voli atau lapangan badminton, terus ada sedikit hijau-hijau di sekitarnya, tapi itu dinamakan taman kayak gitu. Tapi di 3 tahun belakangan kan selalu ada taman-taman baru ya, alhamdulillah gitu ya. Nambah 4, nambah 5, nambah 4, tahun ini nambah 2 kayak gitu. Yang baru-baru sih ini sih dari DLH-nya itu concern untuk ya harusnya hijaunya lebih banyak juga. Kayak gitu. Jadi apa ya, ada sih namanya RTHP Taman Wirabraja, itu satu-satunya taman yang di pinggir jalan. Kalau yang lainnya itu lebih ke permukiman. Itu ada di Wirabrajan. Terus saya suka banget taman RTHP Taman Warung Boto, itu ada di Warung Boto, Umbul Harjo. Itu kenapa saya paling suka? Ya ini nomor 1 deh. Nomor 1 yang Warung Boto ya, karena itu sudah dipakai pengolahan sampah organik oleh ibu-ibu setempat gitu ya. Jadi itu sangat membantu penyelesaian masalah sampah di setidaknya di RW dan kelurahannya. Terus ketiga kayaknya ini deh, mungkin karena memorable bagi saya, mungkin RTHP Klitren namanya. Itu yang pertama kali saya temukan. Itu sih. Itu dia Smart Listener top 3 boleh Mas. tempat rekreasi buat yang mau kayak aku gabut mau kemana nih, ke pantai agak jauh juga, kayak ke pantai nggak bakal ngerjain tugas juga, kayak cuma holiday habis di bensin, dan ke Taman Klitren, Wirabrajan dan Warung Boto ada itu. Yes, bisa ngapain aja mas di taman, bisa ngapain aja di sana? Macam-macam sih. Kalau Wirabrajan itu ada wahana bermain bagi anaknya. Terus duduk-duduk juga ada pendoponya. Kalau yang Warung Boto juga ada pendopo, ada ayunan taman bermain anak. Terus kalau mau lihat pengolahan sampah juga ada. Tapi kalau Klitren ini mungkin nggak ada pendopo, lebih ke gazebo, dan wahana bermain anak juga ada. Tapi menariknya yang Klitren ini ada panggung gitu. Kayaknya bisa dibikin layar tancap gitu. Tapi izin sama RW-nya. Menarik. Gitu sih. Macam-macam. Ya, gambarnya di sini ya, Warung Klitren. Silakan. Itu dia. Ini mas, omong-omong terkait daerah resapan dan lain-lain,
kita nggak bisa menutup mata gitu bahwasanya saudara kita yang ada di Aceh ataupun Sumatera Barat saat ini mungkin sedang berjuang melawan musibah banjir yang dampaknya itu pertama dari alih lahan fungsi. Pertama kan di sana kan tumbuh-tumbuhan itu dibabat habis diganti tumbuhan sawit, terus juga ada penambangan ilegal dan lain-lain. Kalau dari pandangan Masnya sendiri gimana sih Mas itu bencana yang ada di Aceh itu? Ya, itu masih hangat ya dan masih akan terus hangat ketika sebenarnya penanganan pasca bencananya belum serius gitu ya. Masih banyak orang suffering hingga hari ini. Entah penontonnya kapan. Mungkin ini sudah beberapa minggu atau nanti beberapa bulan hingga bencana kayak gitu. Satu hal kalau mendefinisikan bencana itu bisa dua-duanya sebenarnya. Satu, cuaca ekstrim itu juga merupakan dampak dari krisis iklim. Gitu. Jadi benar bahwa ya sekarang semakin sering terjadi cuaca ekstrim di seluruh belahan dunia. Kalau konteks Indonesia harusnya area ekuator itu tidak sering terjadi siklon. Tapi kenapa makin sering terjadi siklon? Karena suhu air memanas. Jadi pemanasan global itu tidak hanya suhu udara yang memanas, melainkan suhu air memanas, dan itu akan meningkatkan kemungkinan terjadinya siklon bahkan di ekuator, sehingga jadilah itu cuaca ekstrim kayak gitu. Mungkin kalau kita mau menarik balik, dulu ada ini juga banjir Jakarta 1 Januari 2020 yang waktu itu salah satu yang banyak juga banjirnya. Nah itu dari BMKG juga menyatakan oh ya ini cuaca ekstrim yang melebihi hujan biasanya, sehingga ya beneran itu dampak dari krisis iklim. Kedua tentunya ada konteks lokal banget gitu ya. Akhirnya hujan itu kemana? Jadi kalau hujan itu tidak bisa menyerap, ya tentunya akhirnya meningkatkan kemungkinan untuk terjadi bencana, dalam hal ini banjir bandang, kemudian ada longsor kayak gitu ya. Ya tentu dengan adanya perubahan alih fungsi lahan itu, yang mungkin kalau kita secara masyarakat gitu ya, walaupun belum disampaikan secara resmi oleh pemerintah, ya ini karena tutupan hutan makin sedikit gitu ya. Ya kita masyarakat umum sudah paham lah gitu bahwa tutupan hutan Sumatera dari tahun ke tahun, mungkin dari beberapa tahun terakhir ya makin menggerus kemampuan tanahnya untuk menyerap air kayak gitu sih. Oke. Kalau dari Masnya lagi nih, apa sih Mas yang harusnya dibenahi gitu, entah di pasca kejadian ini ataupun setelah kejadian ini? Ya, gini sih, kalau akhirnya terjadi bencana, itu bisa banget menjadi pembelajaran bagi kita semua. Tapi pembelajarannya beneran harus satu, tentu yang sudah terjadi harus ditangani gitu ya. Itu namanya adaptasi. Dan untuk selanjutnya harus dilakukan mitigasi. Mitigasi pun ada mitigasi bencana gitu ya. Akhirnya gimana kalau terjadi cuaca ekstrim lagi kita tahan kayak gitu. Kedua, ya ada yang namanya mitigasi iklim gitu ya. Dan itu konteksnya seluruh dunia gitu. Gimana caranya kita tidak melepaskan emisi karbon terlalu banyak ke atmosfer gitu. Jadi jangan membabat hutan maupun area-area lainnya gitu ya. Masih banyak PLTU batu bara, kemudian hal-hal lainnya lah yang melepaskan gas rumah kaca ke udara. Kayak gitu sih untuk merespons apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Jadi ada strategi jangka pendek penanganan bencana, jangka panjang ya semuanya gitu, mitigasi iklim, mitigasi bencana kayak gitu. Oke, luar biasa. Buat teman-teman kami smart listener yang ada di Sumatera atau Aceh, salam banget lah dari Jogja, dan doa juga bagi kawan-kawan semua semoga dapat segera pulih dari bencana. Sebelum ditutup ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang cukup Mas, lebih ke emosional sih paling. Pertama, apa sih Mas pelajaran yang bisa kita ambil gitu, entah dari banjir Sumatera ataupun dari tata ruang di Yogyakarta, apa yang bisa dibenahi dan juga harapannya dari Taman Kanca Taman. Oke, ini karena baru nanya soal Jogja, sebenarnya bisa paling panjang kalau bahasan yang ini. Jadi maksudnya gini, kita bisa bicara ini sekarang ini kan konteks kota ya, warga kota, yang mungkin kita melihat dalam hal hutan yang tergerus sehingga membawa banjir bandang dan longsor, itu lebih ke konteks rural gitu ya, atau konteks pedesaan, itu bisa berbeda sekali. Tapi justru itu warga kota itu justru bisa lebih harus khawatir. Karena kalau kita bicara kenapa terjadi banjir, itu adalah karena air tidak meresap ke tanah. Itu adalah hal yang terjadi sekali di kota kayak gitu. Kota itu justru
suatu kawasan yang sangat sudah tidak bisa meresap gitu ya. Jadi kota itu ya udah itu identik dengan kawasan yang sudah ditutupi hutan beton gitu. Jadi beton dan aspal gitu ya. Banyak isu gitu ya. Jadi ada urban heat island gitu. Jadi panas karena beton dan aspal. Maupun kota itu kesannya adalah suatu kawasan yang tidak pandai menyerap air karena hijau-hijaunya tinggal sedikit kayak gitu. Makanya salah satu tujuan hal-hal ini ya. Itu ada yang namanya kota spons gitu ya, arah ke depannya. Gimana caranya kota yang sebenarnya sudah banyak hutan beton dan aspal itu bisa menyerap air ya. Spons itu sebagaimana spons itu ya ada serapan kayak gitu ya, kayak gitu. Dengan melakukan apa nih? Ini ada kartu-kartu ya. Akhirnya pentingnya jejaring ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru kayak gitu. Kalau di konteks rural Sumatera itu ya tentu ada sungai-sungai besar gitu ya yang membawa air ya, bisa jadi dari pegunungan, dari tempat yang lebih tinggi. Jogja pun demikian, kalau di Sleman itu lebih utara itu datarannya lebih tinggi. Itu ya ada kali-kali yang akhirnya sampai ke Jogja, 3 kali besar di Jogja, ada Code, ada Gajah Wong, ada Winongo, itu selalu bisa mengalirkan air. Dan bagaimana kalau kali itu akhirnya meluap kayak gitu ya, akhirnya ya sudah, bagaimana pengelolaan air di area kotanya yang terdampak misalnya dalam hal ini hujan gitu ya, atau sambaran air yang banyak kayak gitu. Dan ada yang namanya menarik juga nih ya. Jadi kami kebetulan tahun lalu akhir November itu dalam rangka Hari Menanam Pohon Nasional itu bikin kegiatan menanam. Itu kami kasih judul tanam-tanam ketahanan di kota. Karena tanam-tanam ketahanan, jadi menanam pohon kita narasikan sebagai upaya untuk membentuk ketahanan di kota. Ada yang namanya urban resilience, ketahanan kawasan perkotaan. Dalam hal ini ketahanan dalam kalau ada bencana lingkungan kayak gitu. Dan itu sangat terkait dengan ketahanan iklim. Jika terjadi bencana iklim gitu ya, dalam hal ini misalnya cuaca ekstrim, hujan ekstrim yang tinggi, gimana caranya kota tetap bertahan karena kota itu penuh dengan beton dan aspal gitu ya. Nah, caranya sebenarnya solusinya ya ini, ada yang namanya urban nature gitu ya. Kalau hutan itu sendiri tentu nature, tapi kota yang sudah sebenarnya jauh dari nature, gimana caranya mengembalikan ke kenaturalan itu. Jadi memperbanyak hijau-hijau ya, itu adalah solusi yang namanya urban nature di perkotaan kayak gitu. Begitu. Jadi Jogja bagaimana? Ya satu, kalau tadi kita udah ngomong ya, sebenarnya tutupan RTH-nya itu masih 23. Tentu ada alasan kenapa kerangka nasionalnya menyaratkan 30% minimal gitu ya. Berarti harusnya ketahanan kota itu setidaknya dengan 30% ruang terbuka hijau akan tahan nih gitu, dengan hal-hal air yang terlalu banyak dan sebagainya gitu ya. Pengelolaan airnya harusnya bagus kalau RTH-nya 30%. Ya kedua ya sebenarnya kualitas hidup ini juga sih, kualitas hidup masyarakatnya, warganya. Jika ada ruang-ruang yang makin dekat ke alam gitu ya. Kan sebenarnya warga kota itu juga warga yang sudah jauh dari alam karena gedung terus gitu ya. Dan sebenarnya kita manusia awalnya diciptakan karena bersama dengan alam gitu ya, sebelum ada perkotaan gitu. Jadi harusnya itu juga akan meningkatkan, kalau bahasa Inggrisnya well-being gitu ya. Kita senang loh, dan kita akan lebih tenang, teduh ketika dekat dengan alam. Dan itu ya kalau taman kita melihat pepohonan gitu ya, itu sangat bisa menjadi refreshing kayak gitu. Dan tentunya yaitu menjadi pesan juga bagi kota-kota maupun di seluruh dunia, mana yang rentan kena bencana, maka kita harus meningkatkan ketahanan gitu ya. Walaupun tentu kita selalu mengirimkan doa yang sekarang kepada teman-teman di Sumatera, konteks rural itu juga penting. Begitu juga dengan rural-rural lainnya di daerah di Indonesia yang ketika sekarang makin banyak pengerusakan lingkungan gitu ya. Jadi itu patut kita antisipasi. Apakah itu nanti akan mengurangi kerentanan? Pokoknya kalau kita melihat satu bencana ya ingatlah bahwa ya bisa saja itu makin dekat terjadi di area kita kayak gitu. Gitu sih.
luar biasa, luar biasa, luar biasa. Oke. Untuk smart listener dan juga teman-teman nih Mas, entah mahasiswa ataupun masyarakat merdeka, kira-kira langkah seperti apa sih Mas yang bisa dilakukan gitu untuk membantu komunitas ini ataupun membantu ruang terbuka hijau? Langkah nih. Apa nih langkah ya? Ya kalau sebagai individu itu ini sih, maksudnya kami selalu bilang sebenarnya fenomena itu bisa sistemik gitu ya. Masing-masing pihak itu punya porsi perannya masing-masing gitu. Ada pemerintah yang menetapkan anggaran, bikin regulasi, bangun infrastruktur, dan itu bisa paling signifikan gitu ya. Ada konteks pelaku bisnis gitu yang mungkin punya dana sehingga bisa dialurkan kemana, bikin bisnis yang tidak terlalu merusak lingkungan kayak gitu. Begitu juga dengan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini bisa menjadi warga yang mengikuti peraturan maupun bisa mengkritisi peraturan gitu ya. Jadi bisa menyuarakan ke pemerintah atau berkumpul sebagai komunitas dan mengadvokasikan gitu. Atau masyarakat sebagai konsumen. Jadi kita juga selalu punya pilihan atas apa yang kita konsumsi gitu ya, apa yang kita pakai, apa yang kita makan kayak gitu, bagaimana kita mengelola sampah kita, begitu juga dengan di rumah gitu ya, ada konteks listrik kayak gitu. Nah itu semua ada dampaknya ke lingkungan. Pun ya kalau dalam hal mitigasi gitu ya, apakah siapa yang akhirnya harus menanam pohon gitu ya, sebenarnya itu satu hal yang aksesibel juga ya, untuk menanam pohon ya. Jadi kalau punya ruang di sekitarnya yang sebenarnya bisa ditanami pohon ya itu bisa kayak gitu. Bahkan sekarang sudah ada platform-platform kalau kita tidak sempat menanam pohon dan merawat pohon, ada donasi pohon tuh, kita bayar 10.000 gitu atau 25.000 untuk satu bibit, dan itu akhirnya ditanamkan di suatu tempat kayak gitu. Jadi karena itu akhirnya ya itu gitu. Yes, seperti itu. Banyak banget yang bisa dilakukan ya smart listener dan juga teman-teman, entah dari memilih pakaian, makanan dan lain-lain, ataupun bisa berdonasi. Nah kalau donasi ini biasanya kemana sih Mas? Atau emang dari Konco Taman nih ada menyediakan gitu? Iya, sebenarnya kalau ada makin banyak ya. Sekarang kalau yang kepikiran, saya bisa kepikiran 3 gitu. Beneran platform tuh mereka juga suatu startup gitu, startup yang menyediakan ya warga nyumbang aja secara digital, kemudian kami tanamkan gitu, dan itu juga bisa berlaku buat perusahaan gitu yang mau menanam pohon kayak gitu. Ada sih, bahkan kayak sekarang perusahaan ojek daring juga ada yang membayar dosa emisinya itu akhirnya ke startup penanam pohon ini kayak gitu. Ada beberapa ya mungkin nggak saya sebut gitu ya, adalah gitu tempat-tempat yang ini aksesibel. Kalau boleh tahu nih Mas, ada nggak sih kota ataupun negara gitu yang secara penataan tata ruang ataupun ruang terbuka hijaunya tuh udah benar-benar ideal gitu? Iya, perlu referensi itu ya. Saya tidak keliling dunia juga sih. belum. Satu hal gitu ya, kita selalu bisa belajar dari referensi mungkin negara lain gitu. 2, akhirnya kita harus selalu kaitkan dengan konteks lokal gitu. Maksudnya konteks Indonesia, maksudnya kota lain di Indonesia bisa selalu lebih dekat dibandingkan kota di Eropa, walaupun akhirnya kota-kota di Eropa dalam konteks mungkin transportasi atau tata kota atau bahkan sampah gitu ya, kadang menjadi referensi utama karena bisa terlihat sebagai kota yang sudah lebih belajar dan akhirnya berbuat gitu ya untuk memperbaiki tata kota dahulu yang semerawut gitu. Kalau di Indonesia ya sebenarnya referensi kota-kota lain ya sebenarnya Jakarta juga kita bisa kita lihat sebagai kota yang sudah lebih dulu terjadi masalahnya, apakah kemacetan, apakah masalah-masalah lingkungan yang lain, karena sudah lebih dulu padat sehingga sudah lebih dulu berbuat gitu ya. Tadi saya bilang di Jakarta sebenarnya ada 1.800 taman gitu. Pun misalnya kalau jaringan transportasi publik juga kita tentu merujuk ke Jakarta gitu. Jadi selalu bisa kita lihat. Tapi sepertinya kalau dalam hal taman ya, taman itu mungkin kalau tadi ada fungsi-fungsi taman dan terakhir itu estetika, dan itu jika estetika itu juga memberi nyaman bagi warga yang berkunjung gitu, beneran tergantung siapa yang ngedesain. Jadi kayak kalau saya ke beberapa kota di Jawa Tengah, Jawa Barat gitu, ya ada aja taman yang
sebenarnya nyaman gitu. Untuk single taman ya, tapi kalau untuk tata kota sebenarnya kebanyakan itulah kompleksitasnya kota-kota kita. Akhirnya kebanyakan kota-kota di Indonesia itu ya tumbuh sendiri makin padat, misalnya dulu kabupaten sekarang kota, sehingga itu tidak terencana gitu, tata ruangnya itu tidak terencana. Jadi pertanyaan hari ini bagi seluruh warga kota maupun pemerintah yang mau memperbaiki kota adalah gimana caranya memperbaiki hal-hal yang sudah berdekade ini terkonstruksi dengan tidak tidak terencana kayak gitu ya. Itu pertanyaan sulit sekali. Tapi ya kalau kita mau coba dari namanya perubahan inkremental gitu, inkremental ya bertahap gitu, ya bisa aja gitu. Oke, kita bangun taman begini, maka itu progres kecil, maka harus ada progres kecil lainnya gitu. Ya itu bisa selalu dilakukan gitu sih. Menarik. Kalau boleh tahu nih Mas, buat smart listener yang tertarik gitu sama komunitas Konco Taman ataupun ada info-info volunteer nih, bisa kemana ya? Tadi kayaknya udah disebutin juga IG-nya ya. Iya. Pakai YK lagi. WK. Jadi ada @kancataman.yk gitu. Ya itu Instagram kami hanya punya Instagram. Kebetulan Desember ini sedang merekap lagi di 14 kecamatan di kota Jogja. Jadi kami lagi ngepost satu persatu taman apa saja yang berada di kecamatan tersebut. Udah 4 kecamatan kami post gitu ya, akan menjadi 14 hingga 31 Desember nanti. Karena totalnya ada 65. Tapi ada lagi di sini. Apa gimana pertanyaan? Kalau mau ikut kegiatan kegiatan itu ada yang rutin sebenarnya. 2 kegiatan rutin bulanan, 1 piknik di taman. 2 dari taman ke taman. Piknik di taman itu kami piknik di satu taman. Taman yang baru yang belum pernah kita kunjungi, ayo kita piknik. Kadang tematik gitu ya. Misalnya November mungkin ada hari pohon, kemudian kemarin bulan Juli temanya plastik, Juni itu ada hari main sedunia, nah itu jadi kayak bermain kayak gitu. Tapi kalau dari taman ke taman, jika piknik itu cuma satu taman, kalau dari taman ke taman ya biar lebih banyak taman yang bisa dipromosikan. Dari taman ke taman itu biasanya mengeksplor semua taman yang ada di satu kelurahan. Misalnya ada 4 taman di satu kelurahan, jadi mengeksplor taman itu. Atau kadang di satu kecamatan, karena ada juga kecamatan yang cuma ada 3 taman kayak gitu. Gitu. Nah itu secara tanggal biasanya piknik di taman itu tengah bulan. Kalau dari taman ke taman ya tidak tengah bulan, berarti akhir atau awal gitu ya. Gitu. Sebenarnya Desember dulunya belum ada sih, tapi ya tunggu aja sih, kalau follow IG-nya harusnya akan ada cepat atau lambat. Langsung pantengin aja IG-nya di atas apa Bah? Atas saja. Oke, atas koncotaman.yk. Seperti itu. Ini sebelum ditutup saya ada pertanyaan pribadi nih Mas. Kenapa sih Mas akhirnya Mas Abiyu dan juga teman-teman Konco Taman ini mau gitu meluangkan waktunya untuk menyuarakan keresahan ruang terbuka hijau? Karena kan nggak ada gitu, maksudnya kayak timbal balik yang benar-benar profit atau gimana? Menarik. Ya, kayaknya beberapa hari lalu juga salah satu dari kami juga mendapat pertanyaan itu gitu ya. Tapi akhirnya kayak mungkin itu nggak bisa dipertanyakan gitu ya. Ada aja orang yang gitu sih. Kayak akhirnya saya atau kami itu yang temenannya juga sama teman-teman yang penggerak komunitas gitu. Ya kadang ya kepedulian itu ada gitu. Jadi kayak nggak bisa dipertanyakan, kok peduli sih ya benar gimana gitu kan. Maksudnya ada komunitas transportasi gitu, akhirnya mereka spending pakai ini sendiri dana sendiri gitu, membantu yang seharusnya menjadi kucuran anggaran pemerintah gitu, kok bisa gitu. Ada komunitas pejalan kaki juga, ada komunitas sampah gitu, akhirnya yang rela, dan itu mereka punya prinsip tidak dibayar, tidak bisa dapat dana CSR gitu. Jadi selalu ada yang begitu. Dalam hal ini kami melakukan porsi kami. Mungkin kalau ditanya kenapa taman, kami suka mengisi ruang kosong gitu ya. Kebetulan dulu belum ada nih yang ngurusin isu taman ya, maka kami masuk di situ gitu. Dan harusnya mungkin begitu juga komunitas-komunitas yang lain, kayak kenapa isu ini ya belum ada yang ngurusin, gimana dong, kayak gitu sih. Oke, luar biasa, menarik. Oke, dari Smart Listener ada pertanyaan lain? Oke, kalau ada pertanyaan boleh banget ya Smart Listener ke sosial media Crash. Yang pertama di Instagram yakni Crash1078FM. Lalu selanjutnya ada di YouTube-nya di Crash FM, dan juga
tempat nonton podcast yang asoy banget ada di Podcast. Mungkin dari Masnya ada sedikit promosi terkait Kanco Taman. Udah sih paling itu Instagram, tapi kami selalu mengajak ya bagi teman-teman yang punya keresahan-keresahan juga sebenarnya selalu bisa terhubung dengan kami, dan itu nggak harus pengen ini ya isu taman secara spesifik, karena kami akhirnya beragam juga. Bagi yang minat isu lingkungan, isu perkotaan maupun isu-isu sosial lainnya itu sebenarnya bisa terhubung dan bisa dimulai dengan ikut kegiatan kami. Tapi kalau akhirnya punya ide juga gitu ya, melihat pergerakan kami, wah ini menarik sebenarnya, Kanca Taman punya potensi untuk dikembangkan, ya sebenarnya kami sangat menerima gitu. Selama perjalanan 3 tahun ini juga selalu ada orang yang memberikan usul-usul, dan kami akan terus menerima usul tersebut. Ya harusnya kita bisa peduli bareng untuk bergerak bareng, mungkin gitu ya. Gitu sih. Yes, luar biasa sekali. Mungkin sekian percakapan Haidar dan juga Mas Abiu ya di Poci yang keempat kali ini, Podcast Cakrawala Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf dari kita berdua ya Mas, dan juga dari saya pribadi mohon maaf bila ada salah kata atau apapun. See you di Poci 5.